Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini, saya masih membahas tentang info GTK. Karena di sini di video sebelumnya banyak teman-teman yang masih bertanya tentang info GTK ini. Kenapa kok belum valid? Padahal di Dapodik itu pengisiannya sudah sesuai dan benar. Ada juga kenapa kok jumlah jam linearnya itu tidak terbaca? Kenapa kok masih nol? Nah, dan banyak lagi masalah yang teman-teman tanyakan tentang info GTK ini. Nah, di sini saya akan mungkin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman di video-video sebelumnya di channel ini tentang info GTK ini tahun 2024 ini. Nah, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk jenjang SMK. Selain kepala sekolah, guru BK dan guru TIK ataupun informatika itu tidak valid. Nah, untuk yang pengajar informatika, BK dan kepala sekolah itu rata-rata sudah valid semua untuk jenjang SMK. Untuk jenjang SMA, SMP dan SD itu kalau sudah sesuai pengisian di Dapodik, entrian di Dapodik tentang jam mengajar ataupun yang lainnya, itu pasti akan valid kalau memang sudah sesuai semua. Kalau tidak valid, mungkin ada kesalahan dalam penginputan data di Dapodik sehingga berpengaruh ke info GTK-nya menjadi tidak valid. Itu untuk jenjang SMA, SMP dan SD. Untuk jenjang SMK memang rata-rata se-Indonesia ini belum valid. Jadi kalau memang datanya sudah sesuai pengisiannya di Dapodik oleh operator sekolah, penginputan jumlah jam ataupun tugas tambahan ataupun data yang lainnya sudah sesuai, namun masih belum valid seperti ini dengan kode 02 dan di bagian ini di bagian bawah, di bagian sebentar saya cek dulu di bagian ini. Di bagian beban mengajar yang statusnya masih belum valid dan berwarna kuning, jumlah jam linearnya masih belum terbaca, itu teman-teman silahkan ditunggu saja, tidak perlu khawatir, kita tunggu saja karena info GTK sepertinya masih melakukan pengecekan jam linear untuk jenjang SMK. Jadi ditunggu saja, nanti info di GTK masih berproses melakukan penarikan data terbaru untuk guru SMK. Nah, jadi teman-teman yang bertanya seperti itu silahkan ditunggu saja, tidak perlu khawatir, tidak perlu dirubah di Dapodik, apanya yang harus dirubah itu tidak perlu. Asalkan di sini pengisian di Dapodik, jumlah jam, tugas tambahan ataupun yang lainnya sudah sesuai dan benar. Kalau sudah seperti itu masih belum valid, kita tunggu saja. Kita sabar menunggu proses penarikan data terbaru dari info GTK ini. Dan di sini saya juga tidak bisa memastikan kapan proses penarikan data terbaru dari info GTK ini, berapa hari, berapa lama, seperti itu. Saya tidak bisa memastikan karena yang melakukan proses ini adalah sistem. Jadi intinya kita sabar dan tunggu saja penarikan info GTK terbaru ini. Kita sering-sering melakukan cek info GTK ini untuk mengetahui apakah sudah ada update terbaru di info GTK-nya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, kenapa kok untuk guru agama di hasil validasi itu statusnya kok belum valid atau masih merah tidak valid, tidak sama dengan kepala sekolah atau guru yang lainnya, baik itu jenjang SMK, SMA, SD ataupun SMP seperti itu. Nah, untuk guru agama itu tidak akan valid. Semuanya di semua jenjang itu tidak akan valid. Kenapa? Karena untuk guru agama itu tidak mengambil data dari info GTK untuk pencairan tunjangan profesinya. Untuk guru agama itu biasanya ambil di siaga. Kalau untuk agama Islam di siaga pendis. Jadi penginputan untuk penentuan validasi atau tidak validnya itu di siaga, bukan di info GTK. Jadi untuk guru agama itu di bawah naungan Kemenak. Sedangkan info GTK ini yang murni di bawah naungan Dinas Pendidikan.
Untuk guru agama meskipun di bawah naungan Dinas Pendidikan, untuk pengelolaan sertifikasi atau TPG-nya itu dipegang oleh Kemenak atau Kementerian Agama seperti itu. Jadi untuk guru agama yang tidak valid itu tidak masalah. Itu memang tidak akan valid untuk guru agama. Karena untuk guru agama tidak mengambil data di Infogetika. Diambil dari data siaga seperti itu. Untuk lebih jelasnya, silahkan Bapak Ibu atau teman-teman yang kurang paham tentang kenapa kok tidak valid, hubungi operator sekolahnya. Mungkin operator sekolah teman-teman sekalian itu lebih paham. Nah, selain kenapa guru agama tidak valid, ada lagi pertanyaan yang banyak di sini sekali ditanyakan di bagian status nama di Dapodik, di arsip ataupun di Serdik itu banyak yang merah atau tidak sama. Baik itu nama, tanggal lahir dan yang lainnya itu merah. Nah, di sini jika nama yang keliru itu di Dapodik, itu untuk memperbaikinya silahkan hubungi operator sekolah yang paham. Itu untuk memperbaikinya lewat verbal PTK. Kemarin juga pernah saya jelaskan di channel ini. Nah, ini kemarin kan ini statusnya warna merah, sekarang sudah berwarna hijau. Ini karena sudah kemarin saya perbaiki. Untuk yang kesalahan di Dapodik itu untuk memperbaikinya di operator sekolah lewat verbal PTK. Untuk di arsip sepertinya di verbal PTK juga untuk memperbaikinya. Jadi operator sekolah yang lebih paham ini silahkan hubungi operator sekolah jika teman-teman adalah seorang guru. Jika teman-teman adalah seorang operator mungkin lebih paham dari saya di sini untuk cara memperbaikinya. Kemudian bagaimana dengan yang di Serdik untuk memperbaikinya? Nah, di sini untuk Serdik saya mungkin masih belum paham. Mungkin ada teman-teman yang mungkin paham, silahkan bantu untuk komen di video ini. Setahu saya untuk yang di Serdik ini operator tidak bisa melakukan perbaikinya, tidak bisa melakukan perbaikan. Mungkin teman-teman bisa menghubungi dinas, bisa konsultasi bagaimana solusinya jika kesalahan itu ada di Serdik. Nah, kemudian apakah berpengaruh jika di bagian NUPTK ini status validnya ini warnanya merah, jadi tidak sama dengan arsip dan tidak sama dengan di Serdik. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini adalah hasil tampilan dari Infogetika salah satu guru di sekolah kami dengan statusnya sudah valid. Dan di sini di bagian NUPTK di sini statusnya valid. Tapi di sini masih berwarna merah. Di arsip, Dapodik dan Serdik namanya itu tidak sama. Ini berwarna merah. Tapi di sini tidak berpengaruh ke proses validasinya, tetap valid. Jadi meskipun merah di bagian ini di status valid di NUPTK ini atau di bagian kepegawaian ini itu tidak bermasalah atau tidak berpengaruh ke proses validasinya. Jadi proses validasinya akan tetap valid, tapi alangkah lebih baiknya diperbaiki datanya di sini. Kalau memang tidak diperbaiki tidak masalah, saya rasa tidak masalah. Ini contohnya ada salah satu guru di sekolah kami berwarna merah, tapi hasil validasinya tetap valid, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya, ada salah satu guru itu mengajarnya misalkan dia mengajar 30 jam, tapi dia mengajar misalkan mapel bahasa Indonesia, kemudian mengajar mapel seni budaya atau mengajar mapel yang lainnya. Sedangkan mapel yang linier dengan sertifikasinya adalah bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Di sini guru pengajar bahasa Indonesia, hanya saja dia mengajar lebih dari salah satu mapel. Tidak hanya mengajar mapel yang sesuai dengan sertifikasinya, dia mengajar mapel lain seperti seni budaya atau bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau mengajar lebih dari satu mapel di sekolah Bapak Ibu, meskipun dia jumlah jamnya misalkan sampai 30 jam ataupun 37 jam, itu tetap yang diakui atau yang linier itu guru mapel yang sesuai dengan sertifikasinya. Nah, di sini contohnya guru bahasa Indonesia. Di Infogetika di bagian rombongan belajar ini bahasa Indonesia. Kemudian dia linier dengan sertifikat pendidik. Kemudian dia juga mengajar seni budaya. Nah, meskipun seni budaya jumlah jamnya 2 jam,
cuman di sini ada keterangan merah mapel tidak terbaca linear dengan sertifikat pendidik. Jadi jumlah jam linearnya 0. Jadi tidak masalah meskipun kita mengajar lebih dari 1 mapel. Tapi yang diakui tetap mapel yang sesuai dengan atau yang linear dengan sertifikat pendidiknya. Jadi di sini jumlah jamnya banyak. Cuman yang diakui hanya bahasa Indonesia, yaitu 4 ditambah 4 8, kemudian ditambah 4 lagi 12. Jadi guru ini meskipun mengajar banyak, yang diakui tetap 12 jam. Meskipun jumlahnya lebih dari 12 atau 30 atau 35, itu tetap dibaca 12 karena bahasa Indonesia itu adalah 4 dan 4 ini 3 kelas, jadi 4 kali 3 12. Jadi sisanya ditambahkan dengan tugas tambahan, baik itu kepala laboratorium, kepala perpustakaan, ataupun wakil kepala sekolah, ataupun tugas tambahan lain yang diakui di Dapodik. Ada lagi pertanyaan yang sering ditanyakan di video kami tentang saya buka InfoGTK, tapi di hasil validasi, maksudnya di hasil validasi ini tidak muncul, valid dan tidak validnya itu tidak muncul. Nah, kalau seperti itu, silahkan teman-teman lakukan clear history pada browsernya. Caranya itu dengan cara kalau di browser Google Chrome seperti yang saya gunakan ini, untuk melakukan clear history dengan cara menekan Ctrl plus H pada keyboard. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman hapus data penjelajahan. Kemudian di sini hapus data. Pastikan di rentang waktu ini pilih semua atau all seperti itu. Kemudian hapus data seperti ini. Pastikan sudah terhapus, kemudian close Google Chrome-nya, kemudian buka lagi dan login kembali ke InfoGTK-nya. Pasti nanti di status validasinya akan muncul, baik itu valid ataupun tidak valid. Kemudian ada lagi awalnya di status InfoGTK saya valid, kemudian saya cek lagi kok tidak valid. Nah, itu caranya sama, melakukan clear history seperti yang barusan saya jelaskan. Kemudian login kembali ke InfoGTK-nya, pasti statusnya akan kembali valid. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.